Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang hosting system pada tugas kelompok Techboard 2 kali ini. Adapun kami dari kelompok 5 yaitu beranggotakan 1. Javenov Yohen Seharlawan dengan NIM 18010009. Selanjutnya ada saya sendiri Wildan Halwani dengan NIM 19010090. Selanjutnya ada Kenji Yamagami dengan NIM 19010111. Selanjutnya ada Rizky Satria Maulana dengan NIM 19010093. Selanjutnya ada Muhammad Rizky Pratama dengan NIM 19010095. Selanjutnya ada Vika Laudatul Jannah dengan NIM 19010099. Selanjutnya ada Zidan Rangga Haryanto dengan NIM 19010110. Dan yang terakhir ada Muhammad Jogi Haris M dengan NIM 19010115. Di sini adapun penjelasan yang akan dipresentasikan nanti menyangkut tentang komponen hosting system. Selanjutnya ada rangka pendukung atau supporting system. Selanjutnya ada peralatan pengangkat atau hosting equipment. Dan yang terakhir di sini ada penjelasan tentang alat-alat dan bahan atas atau overhead tools. Di sini hosting system sendiri sangat penting dalam kegiatan menyambung dan melepaskan rangkaian pengeboran seperti bit, drill collar, drill pipe, dan atau Kelly. Selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, sebelumnya saya di sini akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Hosting system ini menyediakan ruang kerja yang cukup untuk mengangkat dan penurunan drill string dan peralatan lainnya yang menggunakan drum sebagai unit penggulung dengan sling yang terikat padanya dan menuju beban angkat melalui puli-puli yang berada pada crown block. Baik, untuk selanjutnya itu sistem pengangkat ini terdiri dari sebuah komponen utama, yaitu yang pertama ada rangka pendukung atau supporting system. Konstruksi baja yang dikait atau dibangun di atas titik sumur lokasi pemboran. Yang kedua itu ada peralatan pengangkat atau hosting equipment. Itu ada peralatan khusus untuk mengangkat, menurunkan, menggantung rangkaian pipa. Dan yang ketiga itu ada alat-alat bagian atas, overhead tools. Overhead tool ini merupakan mata rantai penghubung di dalam sistem pengangkat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Pratama, NIM 190-195, ingin melanjutkan pembahasan dari rekan saya. Yang ini ada komponen hosting system, terdiri dari rangka pendukung supporting system yang terdiri dari substruktur, lantai rig, dan derrick. Yang kedua ada peralatan pengangkat itu atau hosting equipment yang terdiri dari drill block, crown block, dan traveling block. Nah, yang ketiga ada alat-alat bagian atas yang terdiri dari kait atau hook, lengan evalator, tali, dan tali kawat baja. Di sini ada rangka pendukung atau supporting system. Di sini ada substruktur. Penjelasan dari substruktur sendiri itu adalah konstruksi rangka baja sebagai platform dipasang langsung di atas titik bor. Substruktur memberi ruang kerja bagi peralatan dan pekerja di atas di bawah
di atas atau di bawah lantai bor. Tinggi substruktur itu sendiri ditentukan oleh jenis rig dan ketinggian blowout preventer stop. Substruktur bisa menahan beban yang sangat besar yang ditimbulkan oleh derrick atau mesh, peralatan pengangkatan meja putar, rangkaian pipa bor yang terdiri dari drill pipe, drill collar, dan sebagainya, dan beban casing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangka pendukung atau supporting system, yaitu ada menara tipe standar derrick. Derrick menyediakan ruang untuk mengangkat atau memasukkan rangkaian pipa bor dari atau ke dalam lubang bor tinggi rendahnya tergantung kebutuhan. Jenis menara ini tidak dapat didirikan dalam suatu unit, tetapi sistem pendirinya disambung satu persatu. Demikian, jika dipindah harus melepas dan memasang bagian-bagian tersebut, kecuali untuk jarak yang tidak terlalu jauh dapat digeserkan. Jenis ini banyak digunakan untuk pemboran dalam, di mana membutuhkan lantai yang luas untuk tempat pipa, pemboran di tengah-tengah kota, daerah pegunungan, dan pemboran di lepas pantai, di mana tidak tersedia cukup ruang untuk mendirikan suatu unit penuh. Yang kedua ada peralatan pengangkatan atau hoisting equipment. Ada drawwalk untuk mesin penarik atau pengangkat yang kuat, mesin derek yang terletak di lantai rig. Drawwalk sendiri merupakan otak dari suatu unit pemboran karena melalui drawwalk ini seorang driller melakukan dan mengatur operasi pemboran. Sebenarnya drawwalk merupakan suatu sistem transisi yang kompleks. Sebagai gambaran, seperti sistem transmisi pada mobil gearbox, drawwalk akan berputar bila dihubungkan dengan prime mover atau mesin penggerak. Konstruksi drawwalk tergantung dari beban yang harus dilayani, biasanya didesain dengan horsepower, HP, dan kedalaman pemboran. Di mana kedalaman di sini harus disesuaikan dengan ukuran drill pipe-nya. Drawwalk biasanya ditempatkan di dekat meja putar. Fungsi utama dari drawwalk sendiri yaitu untuk meneruskan tenaga dari prime mover ke rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Fungsi yang kedua yaitu meneruskan tenaga dari prime mover ke rotary drive. Fungsi yang ketiga menentukan tenaga dari prime mover ke disk untuk menyambung atau melepas bagian-bagian rangkaian pipa bor. Komponen-komponen utama dari drawwalk sendiri yaitu revolving drum, merupakan suatu drum untuk menggulung kabel bor atau drilling line. Yang kedua, braking system, terdiri dari rem mekanis utama dan rem pembantu hidrolis atau listrik. Rotary drive yaitu berfungsi untuk meneruskan tenaga dari drawwalk ke meja putar. Yang terakhir, cat disc berfungsi untuk mengangkat atau menarik beban-beban ringan pada rig floor dan berfungsi untuk menyambung atau melepas sambungan pipa bor. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Ya, 3. Alat-alat bagian atas atau overhead tools. Yang pertama yaitu ada kait atau hook, alat berbentuk kait yang besar terletak di bawah traveling block di mana swivel dan rangkaian pipa bor tergantung selama operasi pengeboran. Lalu alat-alat bagian atas atau overhead tools, lengan elevator atau link, lengan yang menghubungkan elevator dengan sisi link.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Kenji Magami, NIM 1901011. Di sini saya akan bahas tentang elevator, yaitu elevator merupakan alat-alat bagian atas overhead tools. Nah, sebelum kita mengetahui elevator ini, kita mesti tahu dulu terlebih dahulu apa itu overhead tools. Overhead tools itu dapat dikatakan mata rantai penghubung di dalam sistem perangkat yang ada dari crown block. Crown block tuh unit roda yang roda-roda nih isinya tuh roda-roda tuh yang terletak di puncak menara pengeboran tuh. Nah, itu tuh yang ada nanti selanjutnya ini ada kawat besi juga. Nah, elevator sendiri itu seperti penjepit. Kalau bisa lihat di PPT ini, nah di PPT ini elevator kevet itu penjepit yang sangat kuat digantung pada link atau gantungan elevator yang dikaitkan di sisi traveling block atau di hook atau dikaitkan. Nah, elevator ini dipakai untuk menurunkan untuk menaikkan drill string gitu. Rangkaian pipa lah hitungannya. Nah, di sini sendiri elevator ini tuh digantung itu pada link ataupun jadi tuh link itu tuh link ini tuh kayak gantungan elevator itu yang dipakai tuh menurut menaikkan bagian-bagian rangkai bor tuh dari lubang bor ini. Jadi tuh kawat-kawat bajanya ini diikat gitu. Kawat-kawat bajanya ini terlilit di sini tuh nama pada rangkaian yang warna merah ini nih, itu namanya elevator. Nah, rangkaian elevator ini tuh digantungnya pada link atau gantungan elevator seperti itu. Sebenarnya tuh yang penting dari elevator ini adalah pertama kawat bajanya. Kawat baja ini tali kawat baja tuh mesti berkekuatan tinggi gitu. Soalnya kalau nggak itu ntar bakal terjadi putus ataupun nanti akan rusak ringnya seperti itu. Gambarannya tuh kalau di dalam real life itu seperti ini yang ada di gambar. Kurang lebihnya sih seperti itu gitu. Untuk elevator itu bagian atas overhead tool seperti itu. Terima kasih banyak. Baik, untuk alat yang selanjutnya di sini ada drilling line. Jadi drilling line ini merupakan sebuah tali baja yang memiliki ketahanan yang besar dan berfungsi untuk menahan atau menarik beban yang dibebankan terhadap hook. Nah, drilling line ini menghubungkan semua komponen dalam hoisting system. Karena kabel kawat baja ini dililitkan secara bergantian melalui crown block dan traveling block. Kemudian digulungkan pada revolving drum yang berputar. Nah, selain itu ada juga kabel kawat baja ini yang tidak bergerak, yang ditambatkan pada deadline. Alat ini merupakan kabel kawat baja yang digunakan pada suatu peralatan pemboran. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.